Halo semuanya, ini merupakan laporan praktikum botani umum dengan judul Morfologi dan Anatomi Daun. Dengan saya sendiri, Cecilia Valen Claudia, NIM 2502084, kelas A Angkatan 25, dengan dosen pengampu Ibu Salumiati MPD PhD, dengan program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Perlawan Indonesia. Morfologi daun merupakan cabang ilmu botani yang mempelajari bentuk luar, struktur, dan ciri-ciri fisik daun pada tumbuhan. Kajian ini meliputi bagian-bagian daun seperti tangkai daun, kerahian daun, tulang daun, ujung daun, pangkal daun, tepi daun, serta berbagai variasi bentuk dan susunannya. Morfologi daun penting untuk mengenali spesies tumbuhan, memahami adaptasi lingkungan, dan menentukan fungsi daun dalam proses fisiologis tanaman. Selain bentuk dan ukurannya, morfologi daun juga mencakup susunan tulang daun seperti menitik, menjari, dan sejajar. Pola petualangan ini mencerminkan hubungan evolusioner dan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Daun juga dapat diklasifikasikan menjadi daun tunggal dan daun majemuk berdasarkan jumlah helaian dalam satu tangkai daun. Secara umum, daun tersusun atas 3 bagian utama, yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Helaian daun biasanya merupakan bagian yang paling luas karena berfungsi sebagai tempat utama berlangsungnya proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Bentuk helaian daun dapat berbeda-beda tergantung spesies, seperti oval, lancet, menjari, atau menjari majemuk, dan variasi ini digunakan untuk klasifikasi tumbuhan. Anatomi daun merupakan cabang ilmu botani yang mempelajari struktur dalam daun, yaitu susunan jaringan-jaringan yang tidak terlihat dari luar. Kajian ini mencakup epidermis, jaringan mesofil, berkas pembuluh angkut, stomata, dan trikoma. Anatomi daun membantu memahami bagaimana daun melakukan fungsi fisiologis seperti fotosintesis, transpirasi, dan transportasi air serta nutrisi. Daun tersusun atas epidermis atas dan bawah yang berfungsi sebagai pelindung dan mengatur pertukaran gas melalui stomata. Di bawah epidermis terdapat jaringan mesofil yang terbagi menjadi parenkim pagar yang banyak mengandung kloroplas untuk fotosintesis, serta parenkim bunga karang yang memiliki ruang antar sel untuk pertukaran gas. Pada bagian tengah daun terdapat berkas pembuluh angkut terdiri atas filem mengangkut air dan mineral, dan floem mengangkut hasil fotosintesis. Susunan pembuluh ini biasanya mengikuti pola pertulangan daun, sehingga anatomi daun berperan penting dalam identifikasi spesies dan memahami adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Adapun tujuannya yaitu mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. Yang kedua, mengamati anatomi daun melalui irisan lintang, epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut silem dan floem. Dan yang ketiga, membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Adapun alat bahan yang digunakan yaitu mikroskop cahaya, kaca objek, kaca penutup, cutter, pinset, tetes, tisu, pensil, dan buku gambar. Daun kacang panjang, daun mangga, daun lamtoro, daun jagung, sawit, aquades, fresh green, dan safranin. Cara kerja pengamatan anatomi daun. Yang pertama, buat irisan lintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet atau cutter. Yang kedua, letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. Yang ketiga, tambahkan larutan safranin selama 2 menit, lalu bilas dengan aquades. Yang keempat, tambahkan fresh green untuk kontras warna, tutup dengan kaca penutup. Yang kelima, amati preparat di bawah mikroskop dari perbesaran kecil hingga besar. Hasil: daun kacang panjang atau Phigna uniculata diklasifikasikan sebagai daun majemuk karena terdiri dari lebih dari 1 helai anak daun. Ciri paling khasnya adalah susunannya yang trifoliate, yang berarti setiap daunnya terdiri dari 3 helai anak daun yang melekat pada satu tangkai utama. Anak daun umumnya berbentuk lonjong hingga menyerupai perisai, dengan bagian ujung yang meruncing dan tepi daun yang rata. Tulangan daunnya adalah menyirip, ditandai dengan satu tulang utama di tengah yang bercabang-cabang ke samping. Warna daun bervariasi dari hijau muda hingga hijau tua, dan permukaannya bisa terasa sedikit berbulu. Struktur majemuk 3 helai ini menjadi identitas morfologi utama daun kacang panjang. Daun mangga adalah daun tunggal yang tumbuh secara berselang-seling pada ranting dan memiliki tangkai yang relatif panjang. Bentuk helaian daunnya umumnya panjang lonjong atau jorong, dengan bagian terlebar terletak di tengah atau sedikit di bawah tengah helai daun. Bagian ujung daun biasanya meruncing tajam, sedangkan pangkal daun seringkali runcing atau membulat. Daun mangga memiliki tepi daun yang rata atau terkadang sedikit bergelombang. Ciri utama dari pertulangannya adalah mengirit, ditandai dengan satu tulang ibu daun yang kuat memanjang dari pangkal hingga ujung. Dari mana tulang-tulang cabang menyebar ke samping seperti sirip ikan. Permukaan daun dewasa berwarna hijau tua dan mengkilap di bagian atas, sementara
karena bagian bawahnya berwarna hijau muda dan teksturnya biasanya seperti kulit atau liat. Daun muda memiliki warna yang khas yaitu jenjang kemerahan sebelum berubah menjadi hijau saat matang. Daun lamtoro memiliki ciri morfologi yang sangat khas yaitu termasuk jenis daun majemuk ganda menyirip bergenap. Ini berarti daun utamanya bercabang menjadi sirip-sirip dan pada setiap sirip tersebut tersusun anak-anak daun dalam barisan yang berpasangan. Jumlah sirip pada satu tangkai daun majemuk biasanya berkisar antara 3 hingga 10 pasang. Anak daunnya sendiri berukuran sangat kecil, berbentuk bulat memanjang dengan ujung yang runcing dan pangkal yang miring. Pertulangan anak daunnya adalah menyirip. Karena termasuk daun menyirip genap, maka pada ujung ibu tangkai daun maupun ujung siripnya tidak terdapat anak daun tunggal. Permukaan anak daun lamtoro umumnya berambut halus dan daun ini memiliki kemampuan untuk melipat atau menutup pada malam hari. Daun jagung atau ziamais merupakan daun tunggal yang khas untuk tanaman monokotil. Dari famili rumput-rumputan, secara morfologi daun jagung terdiri dari 2 bagian utama, pelepah daun yang berfungsi membungkus batang dan helaian daun yang memanjang. Helaian daun berbentuk seperti pipa dengan ujung yang meruncing dan tepi yang rata, terkadang sedikit bergelombang. Ciri paling menonjol pada jagung yang jelas terlihat pada gambar adalah sistem pertulangan daun sejajar. Tulang-tulang daun utama membentang lurus dan paralel dari pangkal hingga ujung helaian daun. Selain itu, terdapat lidah daun berupa selasuk kecil yang terletak di antara pelepah dan helaian daun, berfungsi mencegah air masuk ke sela-sela batang. Daun juga tumbuh berselang-seling pada buku-buku batang yang memiliki warna hijau yang bervariasi dari muda hingga tua, dengan permukaan yang kadang berbulu halus atau licin. Daun kelapa sawit yang sering disebut pelepah adalah daun majemuk yang besar dan panjang, menyerupai bulu burung atau sirip ikan. Pelepah daun tersusun secara spiral mengelilingi batang dan panjangnya dapat mencapai 5 hingga 9 meter pada tanaman dewasa. Setiap pelepah terdiri dari ratusan anak daun yang tersusun rapi dalam 2 baris pada tangkai daun utama. Anak-anak daun ini berbentuk pita panjang dengan ujung yang meruncing dan memiliki pertulangan daun sejajar. Ciri khas tanaman monokotil. Pada bagian pangkal pelepah seringkali terdapat duri-duri yang tajam dan keras di kedua sisinya. Daun yang masih muda tumbuh tegak lurus ke atas dan sangat rapat, sebelum akhirnya membuka, terkulai dan menjadi sumber utama fotosintesis tanaman. Hasil B. Anatomi daun. Daun mangga atau Mangifera indica. Epidermis terdapat di permukaan atas dan bawah daun. Fungsinya adalah pelindungan sel-sel epidermis biasanya berukuran kecil dan berbentuk tidak beraturan. Cuticula, lapisan lilin tebal yang melapisi epidermis. Karena daun mangga bersifat liat dan mengkilap, lapisan cuticula yang tebal berfungsi meminimalkan kehilangan air melalui transpirasi dan memberikan ketahanan terhadap lingkungan. Stomata, mulut daun terletak terutama di epidermis bawah. Stomata ini berfungsi untuk pertukaran gas dan uap air. Jaringan palisade terletak tepat di bawah epidermis atas, sel-selnya berbentuk memanjang dan tersusun rapat seperti tiang. Jaringan spons terletak di bawah jaringan palisade, sel-selnya berbentuk tidak teratur dan tersusun longgar dengan banyak ruang udara di antaranya. Xilem berada di bagian atas berkas, berfungsi mengangkut air dan mineral dari batang ke daun. Phloem berada di bagian bawah berkas, berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Kedua, daun jagung atau ziamais. Epidermis terdapat di permukaan atas dan bawah, sel-selnya seringkali tersusun dalam barisan yang teratur mengikuti pertulangan daun. Sel bulliform atau sel motor, kelompok sel besar yang terdapat pada epidermis atas. Sel ini berperan dalam menggulung atau melipat daun saat terjadi kekurangan air yang berfungsi untuk mengurangi laju transpirasi. Stomata, mulut daun biasanya tersebar di kedua sisi epidermis. Mesofil, jaringan mesofil pada jagung tidak terdiferensiasi menjadi lapisan palisade dan spons seperti pada daun dikotil. Sel-sel mesofil tersusun melingkari selubung berkas pembuluh dan merupakan tempat fiksasi awal karbon. Berkas pembuluh tersusun sejajar dan rapat sesuai dengan morfologi luar daun. Xilem dan phloem berada di tengah selubung berkas pembuluh. Yang ketiga, daun kacang panjang atau Vigna uniculata. Epidermis meliputi permukaan atas dan bawah, berfungsi sebagai lapisan pelindung. Cuticula, lapisan lilin tipis yang menutupi epidermis. Cuticula pada kacang panjang biasanya lebih tipis. Stomata terletak terutama pada epidermis bawah. Stomata ini berfungsi dalam pertukaran gas dan pengaturan transpirasi. Jaringan palisade terletak di bawah epidermis atas, sel-selnya memanjang, tersusun rapat dan kaya akan kloroplast. Ini adalah lokasi utama terjadinya fotosintesis. Jaringan spons terletak di bawah jaringan palisade hingga ke epidermis bawah. Sel-selnya tidak teratur dan memiliki ruang udara antar sel yang luas. Ruang ini
gas CO2 ke sel-sel fotosintesis. Xilem mengangkut air mineral biasanya di sisi adaksial atau atas. Phloem mengangkut hasil fotosintesis biasanya di sisi abaksial atau bawah. Pembahasan. Kacang panjang dengan nama ilmiahnya Vigna unguiculata merupakan tanaman sayuran yang penting secara agrikultur dan termasuk dalam famili besar Leguminosae atau Fabaceae, suku polong-polongan. Secara botani, ia diklasifikasikan sebagai tumbuhan dikotil yang dicirikan oleh struktur daun majemuk trifoliate, tidak helai anak daun, dengan pertulangan menyirip serta sistem akar tunggang. Tanaman ini memiliki siklus hidup semusim dan tumbuh secara merambat, memerlukan turus atau penopang untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Keistimewaan kacang panjang seperti anggota Leguminosae lainnya adalah kemampuannya untuk bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium pada bintil-bintil akarnya, memungkinkan terjadinya proses fiksasi nitrogen dari udara. Kemampuan ini tidak hanya mengurangi kebutuhan pupuk nitrogen, tetapi juga berkontribusi pada kesuburan tanah, menjadikannya tanaman yang sangat berguna dalam sistem rotasi tanaman. Bagian utama yang dimanfaatkan adalah polongnya yang panjang, namun daunnya juga digunakan sebagai sayuran yang secara anatomi menunjukkan diferensiasi mesofil menjadi jaringan palisade dan spor, khas tumbuhan C3. Mangga atau Mangifera indica merupakan tanaman buah tropis yang berasal dari kawasan Asia Selatan dan kini telah tersebar luas di berbagai wilayah beriklim tropis, termasuk Asia Tenggara. Tanaman ini termasuk dalam famili Anacardiaceae, yaitu kelompok tanaman berkayu yang banyak menghasilkan buah bernilai ekonomi tinggi. Sebagai tanaman perennial atau tahunan, mangga mampu tumbuh hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Struktur batangnya keras, bercabang banyak, dan mampu mencapai tinggi antara 10-40 meter. Karakteristik tersebut menjadikan mangga sebagai tanaman yang stabil secara fisiologis dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang bervariasi, terutama iklim panas dengan curah hujan sedang. Buah mangga termasuk jenis buah batu yang ditandai oleh adanya 3 lapisan utama pada buah, yaitu exocarp atau kulit luar, mesocarp daging luar, dan endocarp lapisan keras yang melindungi biji. Dalam hal reproduksi, mangga dapat berkembang biak melalui perbanyakan generatif maupun vegetatif. Perbanyakan vegetatif seperti apelasi, lumbung pucuk, dan cangkok lebih disukai untuk mempertahankan sifat unggul suatu varietas, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat waktu berbuah. Teknik ini juga memastikan keseragaman genetik tanaman dalam skala budidaya. Secara keseluruhan, mangga merupakan tanaman buah penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi, keragaman varietas luas, serta adaptasi lingkungan yang baik. Kombinasi antara nilai gizi, rasa, kemudahan budidaya, dan potensi pasar menjadikan mangga sebagai salah satu komoditas hortikultura unggulan di berbagai negara tropis. Santoro atau Heuseana rhodochrysala merupakan tanaman leguminosa dari famili Fabaceae yang banyak dimanfaatkan di wilayah tropis. Tanaman ini dikenal memiliki kemampuan fiksasi nitrogen sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah melalui simbiosis dengan bakteri akar yang hidup pada bintil akarnya. Sebagai tanaman perennial atau tahunan, Mantoro memiliki batang berkayu, pertumbuhan cepat, serta toleransi tinggi terhadap kondisi kekeringan dan tanah miskin hara. Karakter atraktif ini menjadikannya tanaman yang mudah dibudidayakan di berbagai lingkungan. Mantoro juga merupakan tanaman multiguna, terutama sebagai pakan ternak karena kandungan proteinnya yang tinggi pada daun, serta sebagai bahan penghijauan, paling bakar, dan pupuk hijau. Pemanfaatan yang beragam ini menjadikan Mantoro sebagai sumber daya hayati penting dalam sistem pertanian di peternakan tropis. Secara keseluruhan, Mantoro merupakan tanaman ekonomis dan ekologis penting yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas lahan, penyediaan hijauan pakan, serta pelestarian lingkungan berkat kemampuannya memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Jagung atau Zianes merupakan tanaman serealia penting dari famili Poaceae yang berperan besar sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman ini menjadi salah satu komoditas pertanian utama karena kandungan karbohidratnya yang tinggi serta pemanfaatannya yang sangat luas dan dalam berbagai sektor. Sebagai tanaman semusim, jagung memiliki siklus hidup singkat, yakni hanya berlangsung 1 kali musim tanam. Setelah menghasilkan biji dan mencapai fase 500, tanaman akan mengering dan mati sehingga memudahkan para tanam bergilir pada sistem pertanian intensif. Jagung termasuk tanaman monokotil yang ditandai dengan akar serabut, daun berurat sejajar, batang tidak bercabang, bunga jantan, dan bunga betina yang berada dalam satu tanaman.
merupakan tanaman adaptif, produktif, dan bernilai ekonomi tinggi sehingga menjadikan komunitas utama dalam ketahanan pangan dan industri agribisnis. Kemampuannya tumbuh di berbagai kondisi lahan yang itu menjadikan jagung sebagai salah satu tanaman pangan strategis secara global. Kelapa sawit atau Elaeus guinensis merupakan tanaman kebutuhan tropis yang menjadi sumber utama produksi minyak nabati dunia, yaitu minyak sawit dan minyak inti sawit. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena hasilnya digunakan dalam industri pangan, kosmetik, oleokimia, dan energi terbarukan. Kelapa sawit merupakan tanaman monokultur yang ditandai dengan sistem akar serabut, batang tunggal yang tidak bercabang, dan daun majemuk menyerut. Sebagai tanaman tahunan, kelapa sawit dapat hidup hingga 20-30 tahun dan mulai menghasilkan buah pada umur 3-4 tahun. Produktivitasnya yang tinggi ditambah kemampuan beradaptasi pada iklim tropis lembab menjadikan sawit sebagai salah satu komoditas perdagangan paling penting di Indonesia dan dunia. Sawit merupakan tanaman strategis yang berperan dalam sektor ekonomi, industri, dan ketahanan energi. Kombinasi antara produktivitas tinggi, umur panjang, dan kegunaan yang luas menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas perkebunan unggulan di wilayah tropis. Daun adalah organ utama tempat fotosintesis yang secara morfologi memiliki bagian utama berupa helaian daun, tanpa daun, dan cabang peripheral. Bentuknya tipis dan melebar dengan susunan turun daun yang membantu penyerapan cahaya. Secara anatomi, daun tersusun atas epidermis, atas dan bawah, pemata, serta jaringan mesofil yang terdiri dari parenkim, balisode, dan spons sebagai tempat fotosintesis dan pertukaran gas. Di dalamnya juga terdapat xilem dan floem sebagai jaringan pengatur. Secara keseluruhan, morfologi membentuk struktur luar daun, sedangkan anatomi menyusun bagian dalam yang mendukung fungsi fotosintesis, respirasi, dan pertukaran gas.